Jauh dari tanah kelahiran. Meskipun aku buta, tapi aku tahu langit di luar jendela itu bukanlah langit yang selalu kurindukan. Nanggroa. Aku tak bisa melupakan hutan-hutannya yang gelap, dengan pepohonannya yang tinggi menjulang dan akarnya yang menghujam ke tanah. Jika aku dibiarkan mati di tanahku sendiri, betapa setiap ku sebut namamu, engkau selalu berdengur di dalam jantungku. Seorang ibu yang membesarkan anaknya dalam keadaan perang adalah benteng yang paling kokoh. Tak akan kubiarkan mereka tumbuh sedikit pun dalam rasa takut. Maka dalam setiap timang dan peluk, selalu kubisikkan kepada mereka hikayat tentang Mahudun Sati yang sejati. Dulu sekali di masa yang sangat lampau, seorang anak raja membangun sebuah kehidupan di atas tanah sungai Waila yang subur dan makmur. Sungainya yang mengaliri emas, sawah, ladang, dan tanahnya yang subur membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Namun lambat laun, berita tentang kemaksuran tanah Mahudun Sati di Sungai Waila segera tersebar ke seluruh pelosok negeri. Berduyun-duyun orang berdatangan ke sana untuk ikut bercocok tanam dan mencari emas. Hingga sampai sang sultan pun mendengar kabar tersebut. Lalu dengan semena-mena sang sultan menyatakan bahwa tanah itu adalah daerah kekuasaannya. Lalu ia memerintahkan kepada seluruh masyarakat di Sungai Waila untuk menyerahkan upeti ke istana. Terjadilah pertempuran yang tak terhindarkan. Mayat-mayat berkelimpangan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Tak ada satupun yang tersisa kecuali Mahudun Sati. Saat itu aku belum mengerti apa itu cinta. Jangankan cinta, tubuhku saja belum tumbuh menjadi perempuan yang seutuhnya. Suamiku Teguh Ibrahim adalah seorang panglima perang yang dikenal sebagai pemberani. Dari bumi Nanggroa, kecuali seorang pengecut bernama Teguh Neh. Mendengar nama itu saja tak sudi aku membicarakan. Kepada biadab itu terlalu takut harta bendanya musnah, sehingga ia lebih memilih bersembunyi di balik ketiak kafe-kafe biadab itu. Malam itu juga, berangkatlah suamiku beserta ribuan pasukannya untuk menghalau niat musuh kafe-kafe biadab itu. Terjadilah pertempuran sengit yang tak terhindarkan. Angkasa bergetar oleh bunyi suara meriam yang menggelegar. Pertempuran hebat itu terjadi selama hari demi hari, tetapi tidak sedikit pun menyurutkan semangat kami. Hingga sampai pada hari kelima. Ya, aku ingat betul hari itu. Sekitar 17 aparat serdadu didatangkan
begitu besar memaksa kami untuk mundur ke pedalaman. Namun apa yang kutakutkan terjadi juga. Dari kejauhan aku mendengar orang-orang berteriak. Masjid takut dibakar. Darahku berdesir. Langkahku terhenti. Aku kembali ke medan pertempuran. Aku tidak peduli lagi apakah sampai kapan aku akan menembaki tubuhku di bawah hati. Di depan rakyatku aku berteriak, "Hai orang-orang Aceh! Lihat! Lihatlah dengan mata kepada kalian sendiri. Anak-anak kita, masjid kita dibakar. Masih adakah di antara kalian yang mau tunduk pada bangsa biadab itu?" Sudah ribuan kali aku melepas Ibrahim ke medan perang. Namun baru kali ini aku merasa cemas. Aku hanya bisa duduk di ujung dipan, memandangnya dalam diam. Sebelum bergabung dengan pasukannya, suamiku menoleh padaku dan menatapku dengan tatapan yang amat dalam. Kuteduhkan wajahku sambil berulang kali berbisik, "Bismillah, Bismillah. Suamiku akan kembali pulang." Langit tampak kelabu siang itu. Seekor burung terbang bergegas dengan menggepakkan sayapnya yang cemas. Apakah ini sebuah isyarat? Aku hanya bisa melihat suamiku menghilang di balik gelap. Doaku bersamamu teguh. Satu persatu dari kami gugur syahid. Teguh Aceh, Teguh Nyakmak, Teguh Syahrin, dan masih banyak sahabat-sahabat lainnya. Kematian Teguh Ibrahim ternyata menyurutkan semangat perjuangan. Bahkan tidak sedikit dari pejuang Aceh yang memilih tunduk pada bangsa kami. Saat itu Teguh Umar melamarku. Tentu saja aku menolak lamaran itu. Namun karena ia meyakinkanku akan terus meneruskan perjuangan Ibrahim, maka terjadilah pernikahan antara aku dan Umar atas restu seluruh rakyat dan ayahku Nanda Setia. Rakyat menyambut dengan sukacita pernikahan itu. Di mata mereka, aku dan Umar adalah harapan baru untuk perjuangan yang baru. Saat itu, situasi Aceh sudah dikuasai oleh bangsa Kampe. Mereka mendirikan benteng-benteng yang memagari seluruh kota raja. Mereka mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, pasar-pasar, dan rel-rel kereta. Pemerintahan yang diatur oleh bangsa Kampe telah berlangsung ramai. Namun bagiku, mereka tetaplah rakyat yang terjajah. Hari demi hari berjalan begitu lambat. Kami betul-betul memperhitungkan saat yang tepat untuk melakukan penyerangan. Hingga sampai pada hari yang dinanti. Hari itu pada tanggal 29 Maret, saat matahari belum terbit sepenuhnya, aku, Umar, dan kawan-kawan seperjuangan bergabung dengan seluruh pejuang Aceh. Kami
merampas ribuan pucuk senapan dan ribuan peralatan tempur lainnya. Peperangan yang memakan kerugian besar bagi bangsa Kapego berlangsung tahun demi tahun. Hingga sampai pada suatu malam, tanpa ku taruh curiga, aku mempersiapkan senjata untuk Umar, Panglaut, dan kawan-kawan. Dan berangkatlah malam itu juga mereka menuju ke pusat Melaboh. Menjelang siang di tengah terik yang pucat, Panglaut dan kawan-kawan kembali pulang. Namun tak ketemukan sosok yang kucari di antara mereka. Panglaut tertunduk seolah-olah menghindari tatapanku. 2 kali sudah aku kehilangan suamiku di medan pertempuran. 2 kali sudah aku kehilangan lelaki yang kucintai. Umar, bahkan aku tak sanggup melihat wajahmu yang terakhir kali. Allah bersamamu, Umar. Bahkan nyaris tak dapat lagi bisa melihat. Namun begitu kebencianku terhadap bangsa Kaping semakin melekat. Bagaikan penyakit yang tak dapat lagi bisa disembuhkan. Aku tinggal di hutan liar yang ku kenal betul setiap jengkalnya. Bisa ku dengar dengan jelas bunyi ranting yang patah diinjak oleh penyusup yang berkhianat. Bisa ku rasakan dengan jelas degup jantung Kape berdetak kencang sebelum mati terhunus oleh rencongku. Jauh dari tanahku yang kucintai, namun keruh. Mereka mengasingkanku ke tanah Sunda. Barangkali Kape-Kape biadab itu menganggap perang ini sudah selesai. Namun bagiku, perang ini masih jauh dari selesai. Bahkan sampai pada anak cucuku nanti, mereka akan tetap menghadapi Kape-Kape pengkhianat yang bisa jadi lahir dari bangsanya sendiri. Aku, perempuan yang telah merdeka, yang tak akan kenal tunduk pada siapapun yang menganiaya bangsanya.